Halo, kali ini saya akan berbagi tentang Facebook Fanpage. Jadi Facebook Fanpage ini salah satu fitur atau platform yang bisa kita manfaatkan loh untuk gratisan agar dapatkan leads. Jadi caranya pertama-tama kita buka akun Facebook pribadi kita. Lalu kita akan mulai membuat fanpage. Dengan cara kita pilih sebelah kiri atau atas sama aja. Itu kita pilih yang gambarnya bendera. Kita pilih page. Lalu setelah itu kita pilih create new page. Dan dalam satu akun itu bisa bikin banyak page ya. Di akun saya ini ada lebih dari 20 page. Nah, pertama-tama kita harus kasih nama dulu untuk fanpage kita. Untuk penggunaan nama itu bisa menggunakan brand. Kalau saya sih lebih suka brand ditambah dengan kata kunci, misalnya baju muslim anak ceria. Lalu Anda juga bisa tambahkan kategori dari bisnis Anda. Misalnya kalau di sini kita clothing store dan baby children clothing store. Lalu untuk deskripsi pastikan Anda menggunakan kata kunci ya. Jadi modul pertama awal banget dulu itu kepake karena semua hal yang kita lakukan harus berdasarkan dari hasil riset kata kunci. Nah, ini saya beri contoh aja. Untuk deskripsi ini, teman-teman bisa menambahkan deskripsi tentang bisnisnya. Misalnya produk bisnisnya ini menjual apa aja, layanannya apa aja, lalu keunggulannya apa aja, seperti itu. Lalu selain teman-teman bisa share tentang kata kunci, share juga tentang gimana cara mengkontak juga, itu juga bisa. Jadi agar orang-orang yang menemukan bisnis kita ini nggak bingung gitu loh, dia tuh harus menghubungi kemana kalau dia tertarik. Lalu Anda create page, ya, kita save. Nah, ini Anda harus menambahkan profile picture, gambar, dan juga Anda bisa menambahkan cover foto agar page Anda semakin menarik. Karena page ini kan ibaratnya sebagai toko ya. Kita kan kalau ke toko yang dekorasinya cantik, dekorasinya bagus kan kita suka ya. Makanya ini harus dipenuhin juga. Oke, nah setelah Anda sudah menambahkan, nanti Anda bisa menambahkan sendiri untuk profile picture. Anda juga bisa menginvite teman-teman Anda untuk menyukai halaman ini gitu. Jadi kalau Anda pengen teman-teman Anda mengikuti, silahkan. Lalu kita bisa add button. Add button itu mau tombol apa nih gitu ya. Misalnya aku mau ketika orang klik tombol itu dia langsung mengarahkan ke WA atau mengarahkan ke Messenger, itu juga bisa. Nah, ini saya arahkan ke Messenger. Jadi ketika ada orang yang tertarik, maka saya akan mendapatkan DM di Facebook saya. Sekarang kita mulai masuk ke cara posting di Facebook fanpage. Ini untuk yang optimasi ya. Jadi kita tuh kalau misalnya ngeposting itu nggak asal aja gitu, tapi juga ada rumusnya. Pertama kita create post, terus kita pilih foto. Nah, foto ini sekali lagi silakan Anda beri keterangan kontak Anda. Bisa alamat website, bisa nomor handphone, nomor WA, atau mungkin bisa jadi toko Shopee Anda gitu. Jadi istilahnya di foto ini jangan cuma foto aja gitu, karena nanti sayang kalau hanya diisi foto aja ya. Jadi sebaiknya fotonya pun itu Anda masukkan juga nomor handphone. Kemudian yang Anda bisa isi di deskripsi itu adalah rumus yang nanti di sini akan saya share. Jadi mulai dari judulnya apa, lalu deskripsinya apa, kontak kami, sampai dengan hashtag. Lalu kita save. Kalau untuk postingan ini sehari berapa kali? Nah, kalau ini juga bisa kalau mau 20 kali, 50 kali. Karena kata kunci kita kan juga banyak banget sebenarnya ya.
Jadi judulnya tetap, rumus judulnya itu adalah value, nomor handphone, dan kata kunci. Nah, ini sebaiknya sebelum Anda melakukan optimasi atau posting, itu saya menyarankan Anda untuk membuat template. Bisa dibuatnya di Google Docs atau di Word atau dimanapun, di Notepad juga boleh, senyamannya Anda aja. Jadi nanti istilahnya kita tinggal copy paste, copy paste, copy paste gitu. Jadi nggak bikin nggak makan banyak waktu gitu untuk kita copy paste. Lalu saya akan memberikan contoh kedua, sama juga ini postingan yang sama juga. Jadi selain foto sebenarnya kita pun bisa menambahkan video. Jadi agar lebih menarik bisa menambahkan video. Sama juga kalau misalnya teman-teman menggunakan video, pastikan menggunakan video yang ada keterangannya. Paling enggak videonya itu ada keterangan websitenya apa. Kemudian kalau mau memesan itu harus WhatsApp kemana, atau ada link, ada informasi URL atau informasi toko Shopee-nya apa, seperti itu. Jadi kita istilahnya seperti menebar jaring ya. Jadi tebarlah jaring itu sebanyak-banyaknya gitu. Tapi jaringnya pun itu harus lengkap dengan keterangan pesannya di mana gitu. Karena itu yang paling penting. Kan ujung-ujungnya kita pengen agar orang-orang itu memesan kan ke kita. Jadi pastikan bahwa keterangan yang Anda berikan itu lengkap. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi, seperti itu. Selanjutnya, saya akan sharing bagaimana untuk menulis rumus untuk penulisan artikel. Jadi, dari modul-modul sebelumnya Anda bisa melihat ya bahwa untuk penulisan judul, kemudian deskripsi, kontak kami, dan hashtag itu kita sebenarnya tuh nggak terlalu banyak harus mikir gitu. Kenapa? Karena nanti kita tinggal copy paste aja. Jadi sudah ada polanya gitu, antara judulnya apa, deskripsinya apa, kontak kami seperti apa, lalu juga untuk hashtagnya. Jadi ini adalah 4 bagian dari artikel. Yang pertama judul, yang paling atas. Yang kedua deskripsi. Yang ketiga adalah kontak. Dan yang keempat adalah hashtag. Yang pertama, kita akan bahas dulu judul, yaitu judul itu harus terdiri dari nama produk, kelebihan, dan nomor kontak ketika kita mau pesan maunya kemana. Contohnya ini ya. Lalu deskripsi. Deskripsi itu terdiri dari gambaran tentang produk ini, misalnya kualitasnya, warnanya, ukuran, seperti itu. Lalu pastikan ada kontak. Nah, kontak itu harus terdiri dari nomor handphone dan juga baiknya disertai dengan klik WA. Dan yang terakhir adalah hashtag. Hashtag itu diambil dari riset kata kunci yang sudah kita lakukan. Digunakan minimum 10 sampai 20 untuk hashtag yang relevan sesuai dengan produknya.